Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih di sekitaran Lumpur Lapindo, Sidoarjo. Nah teman-teman, di penghujung tahun 2020 ini saya ingin membuat video ya, seperti apa keadaan Lumpur Lapindo di awal tahun. Kebetulan di awal tahun 2020, tepatnya pada Januari dan Februari, saya pernah mengambil video drone Lumpur Lapindo ya. Jadi di akhir tahun juga ini saya sudah mengambil video drone Lumpur Lapindo juga. Nah, dari sini saya ingin menggabungkan videonya dan mengkomparasi bagaimana sih keadaan Lumpur Lapindo ini selama 12 bulan ya. Apakah ada perubahan signifikan, apakah lebih membaik atau lebih memburuk, atau ya tetap gitu-gitu aja. Nah oke, sebelum kita ke sana jangan lupa di like dulu dan di subscribe ya teman-teman ya. Oke, kita akan menuju ke video drone-nya teman-teman. Oke teman-teman, di sini videonya saya awali di footage awal tahun 2020. Tepatnya saya ngambil ini pada bulan Januari, awal Januari, pertengahan Januari dan awal Februari. Jadi saya punya 3 footage. Namun footage ini saya ambil di bulan Februari teman-teman. Ini saya terbang dari sebelah barat menuju ke sebelah timur, tepatnya untuk menuju ke tengah pusat semburan. Nah sekedar informasi teman-teman bahwa Lumpur Lapindo ini awal mulanya terjadi pada tahun 2006. Ini bisa dilihat setelah 14 tahun ya, awal tahun 2020 atau lebih tepatnya 14 tahun, ini sudah sebegini luas, sekitar 640 hektar. Dan kita sedang OTW terbang menuju ke tengah pusat semburannya. Ini dia yang bisa kita lihat dari atas drone teman-teman. Asapnya membumbung tinggi banget, ini keluar semburan gas dan ya sambil mengeluarkan air. Bisa dilihat ya, ini ada beberapa pusat semburan. Dalam artian memang terpusat pada satu titik, cuman ada beberapa lubang-lubang yang mengeluarkan asap teman-teman ya. Dan setelah ini saya akan menampilkan di kondisi akhir tahun 2020, tepatnya saya ngambil bulan Desember. Nah ini kondisi akhir tahun 2020, tepatnya saya mengambil pada bulan Desember. Ini saya sama terbang di titik lokasi yang sama juga di sebelah barat teman-teman, dan kita sedang menuju ke arah tengahnya. Sama, jalur penerbangannya pun juga sama, cuma sedikit beda ketinggian dan beda drone. Ini tampak pada akhir 2020 semburannya sudah sangat mengecil, asapnya pun sangat tipis sekali. Sangat beda sekali ketika awal tahun 2020. Ya semoga saja ini makin ke depan makin mereda semburannya. Dan informasi teman-teman bahwa jumlah lumpur Sidoarjo ini yang keluar dari perut bumi itu sekitar 100.000 meter kubik per hari. Nah itu data yang saya dapat ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya, ini di tengah pusat semburannya sedikit sekali asapnya, beda sama awal-awal tahun. Untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan bandingkan dua gitu ya, dalam satu layar ini awal tahun dan akhir tahun. Nah bisa dilihat di pojok kiri atas itu adalah awal tahun 2020, dan di pojok kanan bawah itu adalah akhir tahun 2020. Dalam tempo 12 bulan ini sudah berbeda hasilnya teman-teman. Kejadian ini sudah dapat 14 tahun ya. Jadi tiap tahunnya kemungkinan beda-beda penampakannya. Entah lebih besar, entah lebih kecil. Yang jelas tanggul itu menurut tour guide yang mendampingi saya, itu setiap berapa berkala itu selalu ditinggikan. Dan sekarang itu sudah 18 meter tingginya tanggulnya teman-teman. Jadi Lumpur Lapindo ini menenggelamkan 16 desa di 3 kecamatan, yaitu Porong, Jabon, dan Tanggulangin. Luas lumpurnya sendiri ini ya, luas tanggulnya ya, itu sekitar 640 hektar teman-teman. Dan ini diperkirakan merugikan sekitar 45 triliun rupiah. Jadi data-data yang saya dapatkan ini bahwa Lumpur Lapindo ini menenggelamkan ya setidaknya 30 pabrik teman-teman, sehingga menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan sekitar ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini. Jadi hingga bulan Agustus tahun 2006, luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa atau kelurahan di kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin. Dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa,
dan sekitar 25.000 jiwa mengungsi. Dan juga tercatat sebanyak 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah juga turut tenggelam oleh lumpur. Bayangkan teman-teman, wow. Bencana lumpur lapindo ini juga mengakibatkan ditutupnya jalan tol Surabaya Gempol, ruas Porong Gempol sepanjang 6 km hingga waktu yang tidak bisa ditentukan, dan mengakibatkan kemacetan di jalur alternatif yaitu meliputi Sidoarjo Mojosari, Porong, dan jalur Waru Tol Porong. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini yang saya tampilkan video drone-nya di sebelah kiri kita itu yang warna putih ya, itu adalah jalur putusan tol Porong yang dimana tolnya sudah tidak bisa dipakai lagi karena tepat melintasi di atas tanggul. Ya tenggelam juga tol Porongnya teman-teman. Nah ini yang di pojok kiri atas itu adalah suasana asli kondisi pada tahun 2020 awal tahun, dan yang di pojok kanan adalah pada akhir tahun 2020. Kemudian saya juga menampilkan perbandingan sungai ya, sama-sama sudah keruh teman-teman. Jadi pojok kiri atas itu adalah awal tahun 2020, saya rekam pada bulan Februari. Kemudian yang di bawah itu saya rekam pada bulan Desember. Nampaknya sama saja, yaitu sama-sama keruh teman-teman. Kemudian saya juga menampilkan di sini perbandingan sekitar sungai dan di sekitar Tanggul Lumpur Lapindo di lokasi yang sama, cuman angle-nya saja sedikit berbeda teman-teman. Ini perbedaannya hanya di ketika musim hujan akan digenangi oleh air. Dan ini biasanya yang katanya warga itu akan merembes teman-teman. Jadi tanggulnya terus diperkuat. Bisa dilihat teman-teman, itu adalah masjid yang kena dampak tidak bisa ditempati lagi. Itu yang pojok kiri atas, saya sedang OTW menuju ke Sungai Porong ya teman-teman ya. Yang di pojok kanan bawah itu di dekat tanggulnya sudah banjir. Dan ini saya menampilkan juga bagaimana proses pembuangan airnya. Untuk videonya bisa kalian tonton di video saya sebelumnya tentang pembuangan lumpur lapindo. Jadi air lumpur lapindo tersebut dibuang ke Sungai Porong yang dimana akhirnya akan bermuara di Muara Telocor, yaitu sekitar 15 km dari pembuangan tersebut. Dan uniknya di muara ini terdapat endapan lumpur lapindo yang akhirnya membentuk pulau, yaitu yang kita dengar mungkin sebutannya adalah Pulau Lusi atau Pulau Lumpur Sidoarjo. Letaknya persis di muara, ini kita akan arahkan ke Pulau Lusinya teman-teman ya, kamera drone-nya. Ini muaranya lumayan luas banget ini. Dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton video khusus tentang Pulau Lusi, ada di channel saya juga. Nah itu dia pulaunya teman-teman. Kita akan mendekat ke Pulau Lusi. Jadi Pulau Lusi ini terbentuk karena adanya pengendapan sedimentasi dari lumpur lapindo. Ketika saya menerbangkan drone di sini, ini masih banyak sekali nelayan-nelayan yang lewat sini ya. Dan juga di sekitar sini ada kolam pancing atau orang yang mancing di sekitar sungai ini. Saya nggak tahu apakah sungai ini sudah tercampur limbah lumpur lapindo. Menurut yang saya baca ketika saya buka-buka Wikipedia tuh ya sudah ada campuran-campuran banyak sekali ya. Ya meskipun saya bukan orang asli Sidoarjo, saya juga mendoakan semoga bencana lumpur lapindo ini cepat selesai ya, karena banyak sekali dampak-dampak yang saya nggak bisa jelaskan, sangat-sangat masif teman-teman. Banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan, banyak orang kehilangan tempat tinggal, dan dampak ekonomi serta dampak-dampak pada lingkungan. Semoga cepat selesai. Ini saya mendekat ke Pulau Lusi. Oke, mungkin sekian ini aja dulu ya teman-teman ya. Nanti insya Allah saya akan update lagi video tentang lumpur lapindo. Jangan lupa di like dulu videonya dan jangan lupa di subscribe channel saya. Kita akan lanjut lagi di pembahasan lumpur lapindo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tahun 2021 insya Allah.